Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dion Rapanca. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang upaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini merupakan salah satu tugas dari nilai kejuangan, dan saya berasal dari PPG Prajabatan di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Upaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia ditempuh dalam dua perjuangan. Yang pertama adalah perjuangan bersenjata, yang kedua perjuangan diplomasi. Yang pertama, perjuangan bersenjata. Di sini saya akan menjelaskan tentang tiga pertempuran yang terjadi setelah masa kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah pertempuran Surabaya, yang kedua pertempuran Bandung Lautan Api, yang ketiga serangan umum 4 hari. Langsung saja, yang pertama tentang pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 dengan tokoh perjuangannya ada Bung Tomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Gubernur Jawa Timur Dr. Mustopo, dan Residen Surabaya yakni Sudirman. Penyebab pertempuran ini adalah ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Banyak pejuang yang tewas dan kota Surabaya akhirnya jatuh ke tangan sekutu. Yang kedua, tentang pertempuran Bandung Lautan Api, terjadi di Bandung 23 Maret 1946 dengan tokoh perjuangan yakni Abdul Haris Nasution, Muhammad Toha, Rukana, Aje Bastaman, Sultan Syahir, Ismail Marzuki. Penyebab pertempuran ini adalah ultimatum tentara sekutu kepada TRI agar mengosongkan kota Bandung. Hal ini membuat TRI membumi hanguskan kota Bandung Selatan dengan alasan agar sekutu tidak dapat menggunakan Bandung sebagai markas strategis militer. Perjuangan prajurit yang tewas terbayarkan dengan kegagalan dari pihak sekutu mengambil alih kota Bandung dan menambah senjata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dion Rapanca. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang upaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini merupakan salah satu tugas dari nilai kejuangan, dan saya berasal dari PPG Prajabatan di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Selanjutnya tentang perjuangan diplomasi. Di perjuangan diplomasi ini saya juga akan menjelaskan tentang tiga yang ditempuh bangsa Indonesia. Yang pertama dengan perjanjian Linggarjati, yang kedua dengan perjanjian Rom-Royen, dan yang ketiga dengan perjanjian Renville. Perjanjian Linggarjati terjadi di Cirebon 10 November 1946 dengan tokoh dari Belanda yakni Sultan Syahir dari Indonesia yakni Sultan Syahir, dan dari Belanda Profesor Schehermerhon. Isi perjanjiannya yang pertama adalah Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, negara Indonesia Serikat terdiri dari negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Kalimantan.
Yang ketiga, negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Belanda. Perjanjian yang kedua yakni Perjanjian Romroyen terjadi di Jakarta 17 April 1949 dengan tokoh dari Indonesia yakni Moh Rom dan dari Belanda Van Royen. Isi perjanjiannya ada 4. Yang pertama adalah pemerintah Indonesia dikembalikan lagi ke Yogyakarta. Yang kedua, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Yang ketiga, Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Dan yang keempat, akan dilaksanakan konferensi meja bundar atau KMB. Perjanjian yang ketiga adalah Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini terjadi atau terlaksana di kapal USS Renville milik Amerika Serikat pada tanggal 17 Januari 1948 dengan tokoh dari Indonesia Amir Syarifuddin dan dari Belanda Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Isi perjanjian Renville ada 3. Yang pertama, Belanda hanya mengakui Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil dari Jawa Barat, dan sebagian kecil dari Sumatera. Yang kedua, semua pasukan Republik Indonesia ditarik mundur dari wilayah yang diduduki Belanda. Isi perjanjian yang ketiga, Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS yang akan segera dibentuk. Terima kasih atas segala perhatian. Kesimpulannya, langkah yang ditempuh oleh bangsa Indonesia ada 2 cara, yakni dengan pertempuran atau peperangan, dan yang kedua menggunakan jalur diplomasi. Alhamdulillah sekarang Indonesia sudah lepas dari belenggu negara penjajah. Semoga sejarah dulu menjadi pembelajaran yang baik untuk kita semua agar kita lebih mencintai lagi negara kita. Kita tingkatkan rasa nasionalisme kita, rasa patriotisme kita, rasa cinta kita kepada tanah air agar bangsa Indonesia akan senantiasa hidup sejahtera, makmur, aman, serta adil sentosa. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.